Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi sadatil kiram wa ala tabi'ahum bi ihsani ila yaumiz zihab. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatika wa ma'rifatika. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadits, kafa bil mauti wa'izah, cukuplah kematian sebagai peringatan. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hari itu pun musibah yang sama-sama kita hormati. Para pentakziah, bapak-bapak, orang tua kami sekalian, adik-adik, anak dan cucu kita dapat berhadir pada malam yang ketiga dalam rangka bertakziah atas meninggalnya salah seorang warga kita, ibunda tersayang bagi anak-anak yang tercinta, nenek tersayang bagi cucu-cucu yang tercinta. Di rumah ini yang sama-sama kita ketahui pada hari Sabtu yang lalu telah berpulang ke rahmatullah Ibu Rokiah binti Muhammad Idris yang kabarnya tutup usia lebih kurang 69 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan almarhumah salah seorang hamba Allah yang diberikan keampunan atas segala dosa-dosanya, diterima segala amal baiknya, kemudian diberikan Allah keselamatan di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Dari itu mari kita bersama mengucapkan syukur kepada Allah atas segala limpahan karunia, nikmat, rahmat serta hidayah, bahwa kita merupakan sekelompok kaum yang masih diberikan Allah kesempatan berupa nikmat kehidupan ketika sudah banyak orang-orang yang berpulang ke rahmatullah. Kita yang masih diberikan jantung yang masih bisa lagi berdegup, nadi kita masih bisa lagi berdenyut, udara masih dapat kita hirup, pandangan mata masih bisa lagi terbuka dan tertutup, menunjukkan bahwa kita masih diberikan nikmat yang bernama hidup. Maka dari itu tidak ada kata yang paling indah dan doa yang paling utama yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman, karena sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah, dan si Abdul Zikir adalah la ilaha illallah. Maka dari itu
Lewat lisan kita mengucapkan hamdalah, lewat perbuatan kita bersyukur kepada Allah dengan cara melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Saat diberikan nikmat kita umur, maka gunakanlah umur ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saat diberikan kepada kita ilmu, maka bersyukurlah lewat mengajarkan dan mengamalkannya kepada saudara-saudari kita. Saat diberikan kita jabatan, maka gunakanlah dengan amanah untuk menolong agama Allah. Saat diberikan kepada kita kecukupan harta, maka sisihkan sebagian harta itu untuk menolong agama Allah. Itu menunjukkan bahwa kita orang mukmin yang sangat sadar menggunakan nikmat yang diberikan Allah, karena suatu saat nanti nikmat-nikmat itu akan diambil kembali. Maka soal nikmat di penghujung surah Al-Duha kita selalu membaca wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Maka tentang nikmat Tuhanmu hendaklah kau cerita-ceritakan. Hari ini ibunda kami tak mendapatkan nikmat yang sama dengan kita. Apa itu nikmat hidup? Sampai masa yang dijanjikan oleh Allah, beliau pun berpulang ke rahmatullah. Beliau tak mendapatkan nikmat yang hari ini seharusnya kita bisa makan dan minum, karena waktu itu pun sudah berlalu. Dulu pernah tinggal bersama kita. Maknanya ada jutaan manusia yang sudah berpulang menuju alam yang berikutnya. Walaupun alam kubur bukan terminal terakhir dalam kehidupan, sebab kita lebih banyak hidup daripada mati. Tapi mati yang sekali ini sangat menggelisahkan manusia, sangat menakutkan orang. Itu pasti ada sebab. Padahal mati itu terlalu lezat bagi para syuhada di medan jihad. Tapi mati itu sangat menakutkan bagi orang-orang yang pecinta dunia. Kita ingin bapak ibu, adik-adik sekeluarga, anak dan cucu yang kita cintai, kita sebenarnya dunia adalah pelintasan ruh sesaat saja. Karena suatu hari nanti kita pun akan berpulang ke tempat yang sama. Tak ada beda tua atau muda, tak ada tua kaya atau miskin, tak ada bedanya dia berjabat atau orang biasa. Yang jelas janji Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Karena zauq itu merasakan. Artinya kita hidup, Allah pun hidup. Tetapi hidupnya Allah dengan sendirinya, hidupnya kita dihidupkan. Hidupnya Allah tidak bernyawa, hidupnya kita diberi nyawa. Kalau hidup Allah bernyawa, tentu Allah pun akan termasuk ayat tersebut. Tapi Allah hidup tidak dengan nyawa. Yang ketiga, hidup Allah abadi, hidup kita sementara. Maka dari itu, orang yang membacakan ayat ini bukan hanya sekedar mendengar berita kisah tentang kematian, bukan hanya sekedar menjenguk orang yang meninggal lalu diantarkan ke kuburan, setelah ditimbun dengan tanah lalu 7 langkah ditinggalkan, dia pun tak mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Bahwa orang yang tahu bahwa diri dia pun akan mati, ternyata bukan hanya kita yang memiliki agama di dunia ini, yang mengaku dia beragama, mengaku bahwa mati itu pasti dirasakan setiap yang hidup. Mau Kristen, Hindu, Buddha, hanya saja bedanya apa yang akan terjadi setelah kematian itu. Orang kafir itu percaya bahwa mati itu ada, tapi apa yang terjadi setelah mati, barulah mereka berbeda pemahaman dengan kita. Karena sudah menjadi satu penjelasan logika yang sederhana sekali. Sudah banyak orang-orang yang sudah meninggal, dulu pernah tinggal dunia, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Nyata dinampaknya, jelas dilihatnya. Itu menunjukkan mereka mengaku bahwa yang hidup ini pasti mati. Dari itu, kalau sudah kita mengucapkan syukur kepada Allah dengan sisa umur yang masih diberikan ini, berbahagialah, bersyukurlah dengan kesempatan hidup, agar tidak dibuang waktu dengan sia-sia, karena sudah banyak waktu kita terbuang. Sebab itu Allah dalam Al-Quran selalu menyebutkan waktu ini, bahwa bapak para jemaah, wadduha,
demi waktu duha, wal fajr demi waktu fajar, wal asr demi masa, menunjukkan banyak orang sudah tenggelam dalam lautan waktu, tapi dia terlalai, batas usia semakin tinggi, beban semakin banyak, sementara perjalanan hidup kita semakin dekat di kubur daripada lebih dekat kepada dunia. Maknanya apa? Bila hari ini kita berumur 50 tahun, bila kita tahu Nabi berumur 63 tahun, maka 50 ke 63 kok pun sampai, hanya 13 tahun lagi. Itu kok sampai. Maknanya 50 tahun telah berlalu, 13 tahun tinggal sisa. Itu kalau sampai, maka dari itu wajar kalau kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena kita adalah termasuk orang yang terpilih untuk masih tinggal lagi di alam dunia. Banyak orang sudah expired lewat, banyak orang sudah pulang, tapi kita masih berada juga lagi di malam ketika ini, di tempat ini, di rumah ahli pahit, ahli tumpul musibah sekeluarga. Kita berdoa semoga ahli tumpul musibah diberikan Allah kesabaran di dalam menanggapi cobaan kehidupan dunia yang sesaat ini, dengan berpulang ke rahmatullah ibundah daripada saudara kami yang tercinta, anak-anak yang tersayang. Dari itu, mari kita perbanyak selawat serta salam kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan kita terus kepada ibunda kami Ruqyah binti Muhammad Idris, diberikan Allah kebaikan berkah selawat yang pernah beliau ucapkan tatkala hidup di dunia dulu, di akhirat nanti pun akan mendapatkan syafaat. Harapan yang sama pula buat kita yang hadir, karena kita pun merindukan syafaatul uzma, syafaat yang agung, syafaat yang besar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ahli bait sekeluarga, para pentakziah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya disampaikan pesan kepada kami untuk menyampaikan pesan kepada bapak-bapak, abang-abang kami sekalian, para pentakziah, untuk sekadar nasihat, padahal yang menyampaikan ini pun perlu dinasihati. Dipintakan kepada saya untuk memberikan pesan setawar sedikit, padahal haji yang menyampaikan pun perlu didinginkan. Disampaikan kepada kami untuk memberikan pesan kepada ahli bait keluarga supaya bersabar, padahal diri ini pun diperintahkan. Bagaimana pula nanti kalau kita yang mengalami cobaan mampu atau tidak bersabar? Karena sabar banyak orang mampu mengucapkannya, tetapi banyak yang tidak mampu untuk menjalankannya. Wajar kalau sabar ini sesuatu luar biasa. Kenapa saking banyak? Maka kalau kita baca Quran surah Al-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwasanya orang yang sabar itu diberikan Allah pahalanya dan tak ada lagi perhitungan. Nanti orang-orang yang berada di akhirat, ada orang yang heran, diberikan di tempat yang tinggi, dia dimuliakan. Ketika ditanya, wahai saudaraku, apa amal engkau dulu? Engkau sholat, aku pun sholat. Engkau puasa, aku pun puasa. Engkau bertakziah, aku pun bertakziah. Engkau dulu berjamaah, saya pun berjamaah. Engkau berzakat, engkau berhaji, dulu pun aku pernah hal yang sama aku lakukan ketika di dunia. Apa yang membuat engkau tinggi derajat seperti ini? Dia pun menjawab, aku pun tidak tahu kenapa tempat ini disediakan untuk lebih tinggi. Maka Allah beritahukan kepada malaikat, malaikat itu menjelaskannya, ada amal kau lakukan sehingga kami pun tidak mampu untuk mencatatnya saking berterusan amal itu. Apa itu? Itulah ridha, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ridha, kita menerima ketentuan Allah, penuh kesabaran, sebab tingkat sabar orang ini berbeda-beda walaupun kasusnya sama. Orang itu hilang kambing, kita hilang kambing tidak. Tingkat kesabaran kita belum tentu sama menerima kenyataan ini. Orang hilang selopnya di masjid, dia hilang di masjid juga selopnya. Tapi yang satu cuek saja, karena mungkin harganya lebih murah. Tapi yang satu mengatakan, betapa sayang aku sandal jepitku ini. Kenapa? Tingkat kesabaran kita.
tapi ada yang lebih daripada itu lagi. Hati yang mau menerima dengan rasa yakin sesuai dengan firman Allah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada Allah jualah kami akan dikembalikan. Ucapan ini bukan hanya sekedar ucapan. Inilah sebenarnya setawa sedingin yang paling baik. Kalau sungguh-sungguh dengan kesadaran hati, zauk yang paling dalam, kita merasa segala apa yang kita miliki hanyalah sekedar hak pakai, bukan hak milik. Begitu hati para sufi, para ahli tasawuf menerima kenyataan. Kenapa mereka tak merasa kehilangan, tidak merasa duka ratap berkepanjangan? Karena dia yakin setiap apa yang diberikan Allah kepadanya hanya sekedar hak pakai, bukan hak milik. Selama kita merasa seperti ini, tak ada apa yang mengecewakan dalam hidup ini. Karena kita tahu semua hanya sekedar titipan saja. Apa pun diberikan Allah, jangankan harta, anak, orang tua, keluarga, saudara, jabatan, pangkat. Sementara nyawa yang berada di jasad kita ini saja dititipkan Allah, hanya sekedar titipan. Suatu saat dia pergi juga. Suatu saat kita menyusul juga. Tapi kenapa kita tak tahan? Alasannya apa? Yang pertama, sesungguhnya hati kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita memandang sempit cobaan ini. Sebagai orang merasa hanya dia sajalah yang paling menderita dalam hidup ini. Yang ketiga, karena bekal kita hendak pulang itu kurang. Kalau bekal kurang, hendak pulang berpisah dengan dunia ini berat. Makanya orang yang cukup dia berbekal terbaik itu apa? Bukan harta yang banyak, bukan jabatan tinggi, bukan istri yang cantik, anak-anak yang jelita. Allah ajarkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Mencari bekallah kamu. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Bertakwa kepada aku, kata Allah. Wahai kaum yang berfikir. Mudah-mudahan kita termasuk golongan kaum yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Selain pandai bersyukur saat diberikan nikmat, pandai pula kita bersabar saat diberikan cobaan. Kemudian di dunia kita gemar melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dengan nasihat takwa yang saya sampaikan oleh para khotib. Mudah-mudahan sungguh-sungguh kita berbekal sebelum pindah ke tempat yang kekal dengan berbekal amal. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ahli bait keluarga yang dirahmati Allah, para takziah yang kami hormati. Dari itu, pesan ini sebenarnya disampaikan lebih khusus kepada diri kami yang menyampaikan, tapi dimintakan juga untuk menyampaikan pesan kepada ahli waris keluarga dengan harap doa bersama. Semoga Allah membuatkan hati kita dalam menanggapi cobaan yang diberikan Allah. Kemudian pesan untuk para takziyin sekalian, mudah-mudahan saat kita pula nanti mengalami cobaan tersebut, kita lebih kuat, lebih tangguh, karena kita lebih bersiap dari sekarang. Maka dari itu izinkan kami sampaikan pesan ini di hadapan jamaah sekalian. Padahal mungkin lebih banyak yang lebih layak menyampaikan ini. Di sini hadir tuan-tuan guru kami, dan juga para khotib, para bilal, orang tua kami sekalian, para pelajar, mungkin ada mahasiswa, orang tua kita yang bijak, tokoh-tokoh masyarakat. Demikian juga para pemimpin kita, Bapak Kepala Desa. Harapan doa kita bersama duduknya kita di sini dalam majlis yang mulia ini bukan hanya sekedar bersilaturahim, tapi kita bisa bermajlis taklim. Kita berharap dijadikan Allah hati kita hati yang selalu diberikan Allah hilm, kelembutan. Kemudian dijadikan anak cucu kita adalah orang-orang yang abid serta alim.
dijauhkan daripada sifat-sifat yang zalim, dan dicintai oleh Allah yang Maha Karim. Amin ya rabbal alamin. Pesan pertama, satu-satu kita buka lembar kajian ini, kemudian terkhusus pula kepada ahli keluarga, umumnya seluruh jemaah yang hadir. Yang pertama adalah nasihat umum untuk kita bersama. Apa itu? Yaitu bahwa orang yang hidup ini pasti akan mati. Kemudian, untuk apa hidup dan mati ini diadakan Allah? Orang yang hidup pasti mati ini, kalau tak mati-mati Pak, rasanya lebih repot gitu lagi. Kenapa repot? Atau kita, orang kita yang dulu lahir tahun berapa lah katakan? Anggaplah tahun 1901. Kalau sekarang ini masih hidup, dia Pak, repot kita ngurusnya. Udahlah bergulung-gulung, bungkuklah dia, hidupnya pun jojak ke lantai. Udah tak mana lawan ini, atau aku tuh bukan ya, kita gulingkan aja gulung-gulung punya roda. Tak terus-terus. Maka dengan bergantinya ini, semua kita mesti dipindahkan kepada alam yang lain. Untuk apa ini? Ada tujuan dihidupkan, ada tujuan diciptakan. Ini sangat berbeda. Karena tak dapat jawabanlah manusia banyak tersesat Pak. Dia tak tahu dijawab. Karena ada tujuan dihidupkan, ada tujuan kita diciptakan. Ada yang dihidupkan, dia ciptakan, tapi dia tak tahu untuk apa. Apa bedanya? Tujuan dihidupkan lain, tujuan diciptakan lain. Tujuan diciptakan itu bisa kita baca Al-Quran surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada. Itu kata Allah, tujuan ciptakan. Tapi tujuan dihidupkan apa? Banyak yang hidup, tapi tak tahu dia tujuannya untuk apa ciptakan. Itu jawabannya dapat kita temukan dalam mukadimah tadi, surah Al-Muluk. Yang Bapak rajin nama surah Al-Muluk bagus. Mudah-mudahan teranglah kubur kita, dijauhkan dari azab kubur. Hafal sebagian Bapak walaupun 2 ayat ya Pak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, di tangannya segala kerajaan, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup. Untuk apa diciptakan mati dan hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu siapa yang terbaik amalnya. Jadi seorang ayah, Allah mau uji dihidupkan kita sebagai seorang ayah. Allah mau uji siapa yang jadi ayah yang terbaik untuk anak-anak yang bisa mengantarkan anak yang mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama. Kalau kita menjadi pemimpin, Allah nak uji dia. Pemimpin ini supaya dia siapa yang menjadi pemimpin terbaik selama dia memimpin. Kalau kita menjadi hamba Allah, Allah mau uji dihidupkan sebagai hamba Allah. Allah mau uji siapa hamba Allah yang terbaik. Jadi semua kita ni Bapak Ibu hidup diuji Allah. Siapa yang terbaik amalnya? Wa huwal azizul ghafur. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi banyak orang tak tahu jawabannya untuk apa dia dihidupkan. Pagi, petang, malam, siang, tukang, manggang, lintang, bukan cari makan. Tak ada perlu diingatkan, tak ingat-ingat. Kapan kami diingatkan? Kapan kita lupa kepada Allah? Kapan kita ingat dengan dunia ini? Ini yang Bapak Ibu, adik-adik keluarga, masyarakat kita pun sudah mengaji bab-bab itu. Nah, sebagian kita sudah mengaji, mendengarkan ini, bahwa kita ini lupa kepada Allah kapan? Kita lupa kepada Allah saat bertemu dunia inilah. Kenapa begitu? Kita pernah tinggal dan hidup di alam Lauhil Mahfuz. Alam roh, kita pernah hidup, tapi kita belum lagi punya tangan, punya kaki, punya tubuh, punya jantung, punya hati.
punya kaki. Hidup kita, itulah hidup, tak tahu kita berapa lama hidup itu di alam ruh. Lalu kita mau dipindahkan, saat itu belum bertempat, dikandunglah oleh seorang ibu. Semua kita yang hadir ini pernah dikandung. Tunjuk tangan bapak, siapa tak pernah tinggal pertama? Langsung ilahi, boleh. Tak ada, dari mana buahnya? Pernah tinggal pindah kita di alam rahim, hidup ke mati. Kenapa? Hidup ke mati, ketua rahim. Hidup 120 hari dalam kandungan seorang ibu. Yursalul malaikat, disuruh Allah ke malaikat Jibril untuk meniupkan ruhnya. Ditiupkan. Sebelum ditiupkan ini ruh ini, ditengok di jasad kita nih Pak bayi, ini bisa tak ditunggu jasadnya nih? Baik apa tak sama Allah nanti kita? Taat apa tidak dia? Sebelum dimasukkan ditanya Allah, itulah di Quran surah Al-A'raf itu. Alastu bi rabbikum? Apakah mengaku aku nanti Tuhanmu? Kata Allah akan nyuruh. Qalu bala sayyidana. Kau bahasa kau elok kau terangguk juga mengaku engkaulah Tuhanku ya Allah. Dipinta perjanjian, lalu ditentukanlah kepada kita pertama ajaluhu. Kamu siap? Nanti kau akan meninggal, masa kau akan dilahirkan umur sekian, ada 60, 70, 80, 90. Tentang ajal semua kita yang berhadir ini termasuk saya menyampaikan Pak. Sudah tekan kontrak dah. Kalau sekarang kita sudah MOU dah. Tinggal memenuhi janji aja nih. Ibunda kami yang tersayang, almarhumah Ruqyah binti Muhammad Idris. Tadi tak salah datang Allah nampak 69. Lebih kurang begitulah agaknya. Itulah janji. Kalau sampai sesuai dengan janji tadi, apa yang terjadi? Aina ma takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujin musayyadah. Di mana saja engkau berada, kematian akan menjumpai kamu. Sekalipun kamu berada di dinding yang tinggi, lagi kokoh, benteng tinggi, dijaga dengan baik sampai masa sesuai dengan masa umur. Kembali dia, udah janji.